Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngobrolin satu buah handphone yang menurut gue super exciting di harga 5 jutaan, datangnya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy M51 atau Samsung Galaxy M51. Kalau ada handphone yang mungkin pushing the boundaries dan datangnya dari satu buah merek ternama, ya mungkin Samsung Galaxy M51 atau Samsung Galaxy M51 ini jawabannya. Dia adalah satu buah handphone yang secara dasar spesifikasinya itu mirip, kalau nggak bisa gue bilang sama dengan Samsung Galaxy A71, tapi menggunakan baterai yang lebih besar, yaitu 7000 mAh. Ya, lo nggak salah dengar, 7000 mAh. Itu gede banget buat satu buah handphone dan keluarannya Samsung pula. So, sebelum gue mulai videonya, gue akan memberikan snippet atau spoiler tentang kesimpulan gue. Pada dasarnya adalah handphone ini, I like it, worth the money, dan dengan harganya sekarang yang begitu gue cek di Tokopedia, dijual dengan harga mulai dari 5,1. I will go for this phone anytime, any day. Mudah merekomendasikannya kalau ada yang nanya handphone di harga 5 jutaan. Alasan-alasannya bakal gue kemukakan nanti, cuman kalau lo cuman pengen nyari kesimpulannya aja, lo bisa berhentikan videonya. Kalau pengen tahu alasannya, silahkan dilanjutkan. Yang pertama, kita akan ngomongin spesifikasinya dulu. Walaupun tadi gue udah bilang ya pada dasarnya ini adalah Samsung Galaxy A71, cuman gue ulang. Nggak apa-apa. Menggunakan chipset Snapdragon 730G sebagai otaknya, Samsung Galaxy M51 ini dilengkapi dengan perpaduan RAM dan juga storage 8128. Untuk kamera belakangnya, lo bisa melihat 4 buah setup kamera yang terdiri dari 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide angle kamera, 5 megapiksel depth sensor, dan juga 5 megapiksel makro kamera. Kamera depannya sendiri 32 megapiksel dan terbenam dalam layar dengan bentuk punch hole di satu buah layar FHD Plus dengan ukuran 6,7 inci, memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 3, dan sudah menggunakan panel Super AMOLED. Untuk baterainya sendiri, seperti yang tadi gue bilang, itu adalah 7000 mAh, datang dengan super fast charging 25 watt ala Samsung, dan memiliki dimensi 16,3 x 7,6 cm dengan ketebalan 9,5 mm dengan berat 213 gram. Dari beberapa spesifikasi yang tadi gue obrolin, secara technical specs kurang lebih sama semua dengan Samsung Galaxy A71, kecuali ya ada di bagian baterai dan juga ada di bagian dimensi fisik. Dimensi fisiknya nggak main-main, emang tebal 9,5 mili dan juga beratnya nggak main-main, ada di angka 200 gram lebih. Rasa di tangannya ya ini emang berasa tebal, berasa berat, tapi satu hal yang gue cukup salut dengan Samsung adalah untuk masalah ergonomisnya masih bisa dibilang cukup ergonomis. Tentu ini berbeda-beda setiap orang ya. Ada yang tangannya gede, megang handphone ini masih nyaman. Ada yang tangannya kecil, megang handphone ini mungkin jadinya terasa tidak nyaman. Gue sendiri selama penggunaan hari-hari, surprisingly masih nyaman-nyaman aja menggunakan handphone ini dengan satu tangan. Dengan fingerprint sensor yang nyatu dengan si tombol power, untuk pengoperasian bener-bener full satu tangan aja, jadi lebih mudah. Satu hal yang gue tidak merekomendasikan adalah menggunakan handphone ini sambil tiduran emang. Jadi terasa lebih beratnya, terasa kurang nyamannya. Cuman untuk penggunaan sambil duduk atau mungkin sambil berdiri, handphone ini I have no problem at all. Tentu satu hal yang juga bikin penasaran dari Samsung Galaxy M51 adalah baterainya. 7000 mAh. Bisa sekuat apa sih? Berdasarkan pengalaman gue yang ngabisin baterainya si Samsung Galaxy M51 ini, gue perlu waktu lebih dari 2 hari. Itu pun dengan kondisi gue harus menjadikan si Samsung Galaxy M51 ini sebagai Wi-Fi hotspot, dan dengan catatan punya screen on time itu hampir 4,5 jam. Baru habis. Dari 78% ke 0%. Jadi hitungannya ya secara baterai ya badak, emang bener-bener badak. Untuk masalah charging speednya sendiri, surprisingly tidak selama yang gue kira, tapi juga nggak sebentar-sebentar banget. Walaupun udah dibantu dengan 25 watt super fast chargingnya Samsung, lo tetap masih memerlukan waktu kurang lebih 2 jam 53 menit untuk ngisi daya dari 7 ke 100%. Ya, kapasitas baterainya gede, ngisi baterainya juga hitungannya jadi lama. Wajar buat gue. Apakah kekuatan dari Samsung Galaxy M51 hanya itu aja? Tentu enggak. Ada satu hal lagi yang ngebikin gue super salut dengan si Samsung Galaxy M51, yaitu layarnya.
Penggunaan Super AMOLED di sini benar-benar jadi sesuatu yang sangat-sangat mengunggulkan Samsung Galaxy M51 karena gue coba untuk nonton multimedia, either itu Netflix, either itu YouTube, dan gue bisa mendapatkan gambar yang wow, Masya Allah ini enak banget dipakai nonton, warnanya rich, terus juga kontrasnya enak dilihat, intinya nyaman. Untuk performanya sendiri, gue main Call of Duty Mobile tidak ada masalah, tidak mengalami yang namanya frame drop, responsivitas layarnya juga aman-aman aja. Dan kalau untuk penggunaan harian seperti social media dan segala macamnya ya tentu hitungannya juga aman banget. Buat yang suka dengan data-data benchmark, untuk hasil dari Geekbench 4 gue bisa mendapatkan angka seperti ini. Tentu sekarang pertanyaannya adalah dengan adanya A71 dan sekarang ada Galaxy M51, kok kayaknya lebih menguntungkan beli Samsung Galaxy M51 ya? Padahal secara harga dan juga secara kelas harusnya lebih tinggi A71. Bedanya di mana? Perbedaan utamanya tentu yang paling utama adalah di OS sebenarnya. Jadi Samsung Galaxy A71 itu kan sudah menggunakan Samsung One UI 2.5 kalau nggak salah. Sementara Samsung Galaxy M51 itu menggunakan Samsung One UI Core. Jadi ada yang berkurang dong, Vic. Iya, ada fitur Knox atau fitur security yang tidak ada di Samsung Galaxy M51 yang biasa kita temukan di Samsung Galaxy A71. Apakah sesignifikan itu hadirnya Samsung Knox di Galaxy A71 dan M51? Jujur, gue belum mencoba meng-compare lebih jauh lagi. Tapi gini, kalau emang misalkan lo sudah punya data atau literasi yang bisa di-share perbedaan antara Samsung Knox dengan tidak adanya Samsung Knox di Galaxy One UI, silakan tulis di kolom komentar. Ya, gue juga nggak orang yang paling luas pengetahuannya. Kita belajar bareng, boleh kan? Terakhir yang pengen gue bahas dari Samsung Galaxy M51 ini adalah masalah kamera. Beberapa foto yang gue punya untuk makanan jatuhnya secara warna rich. Kalau untuk menangkap gambar langit juga gue bisa mendapatkan warna yang punchy dan strong. Tentu ini semua tidak bergantung dengan hardware aja, tapi juga ada bantuan dari software enhancement yang dimiliki sama Samsung. Untuk masalah ketajaman, Samsung Galaxy M51 ini juga sudah cukup tajam. Untuk penggunaan zoom sendiri, walaupun sifatnya masih digital zoom, tapi gue sendiri masih nyaman menggunakan Samsung Galaxy M51 ini. Kalaupun gue boleh jadi tuman untuk Samsung Galaxy M51 ini, yang gue harapkan adalah hadirnya mode Pro Video. Karena untuk saat ini mode Pro Video sejak tahun 2020 baru bisa kita temukan di Samsung seri-seri flagship aja. Sementara di seri-seri mid seperti seri M dan juga seri A masih harus kita tunggu kehadirannya. Kalau hasil videonya sendiri untuk pewarnaan tentu ini hitungannya sudah cukup vibrant dan pada mode 4K-nya gambarnya cukup tajam, nggak ketinggalan. Untuk stabilisasinya sendiri di mode 4K-nya tetap hadir. Benar mungkin secara stabilisasi bukan yang paling sempurna, nggak gimbal-like kalau kata orang-orang zaman sekarang, tapi ini sudah lebih dari cukup lah untuk penggunaan hari-hari. Dibandingin dengan mode ultra steady videonya yang menggunakan hanya ultra wide angle kamera dan hanya maksimal di resolusi 1080, at any time of day, gue lebih milih menggunakan mode 4K-nya dengan stabilisasi yang bisa dibilang mumpuni untuk hari-hari. Nah, seperti di awal video tadi, kalau ditanya apakah Galaxy M51 ini bagus, jawabannya adalah iya. Dan apakah worth it untuk dimiliki? Jawaban gue adalah iya. Untuk yang nyari handphone Samsung di harga 5 jutaan. What's not to love? Desainnya oke, ergonomically hitungan yang lumayan, terus juga baterainya besar, kameranya nggak malu-maluin, layarnya enak untuk multimedia. Kalaupun ada yang pengen gue tambahin, selain mode Pro Video di kameranya, tentu stereo speaker lah. Akhir 2020, stereo speaker kayaknya udah mulai harus jadi semacam standar tersendiri, ya nggak sih? Refresh rate tinggi, ya mungkin masih bisa termaafkan lah kalau nggak ada. Tapi stereo speaker, come on. Gue suka aja masih ada yang gue protes. Anyway, that was the video for today. Kalau menurut lo sendiri gimana? Samsung Galaxy M51, what do you think about this device? Dan kenapa mungkin lo tertarik untuk beli atau tidak tertarik untuk membeli? Silahkan, gue pengen tahu jawaban lo. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.